Pernahkah kamu berpikir tentang sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia? Bukan kehilangan harta, bukan pula kegagalan, melainkan satu hal yang tak bisa dibohongi oleh waktu, yaitu kematian. Tak peduli seberapa keras seseorang berusaha menghindarinya, dengan menjaga kesehatan, memperkuat keamanan, atau bersembunyi di balik tembok kekuasaan, kematian tetap akan datang. Ia tak butuh undangan dan tak menunggu kesiapan. Inilah momen paling menegangkan dalam hidup setiap manusia. Detik-detik ruh terlepas dari jasadnya. Tak ada satupun makhluk yang bisa menghindar darinya. Tak peduli siapa dia, raja atau rakyat jelata, orang alim atau pendosa, semua akan mengalaminya. Saat itu, tubuh terasa dingin, napas tersengal, dan pandangan mulai kosong menatap kekosongan. Itulah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kehidupan yang hakiki. Sebuah fase yang akan menentukan arah, menuju rahmat dan ampunan Allah, atau menuju murka dan siksanya. Bagaimana proses ruh keluar dari jasad? Apa yang terjadi pada orang beriman? Dan bagaimana nasib orang yang ingkar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di video ini. Mari kita buka tabir kematian dan renungkan sebelum saat itu benar-benar datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang beriman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, tibalah saat yang tak bisa dielakkan. Ajal seorang hamba mukmin telah tiba. Ia bukan sembarang hamba, imannya kokoh, amalnya istiqomah. Setiap anggota tubuhnya bersaksi atas kebaikan yang dilakukannya sepanjang hidup. Maka datanglah malaikat Israel, sang pencabut nyawa yang tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Dengan wibawa yang mengguncang langit dan bumi, ia mendekat, hendak mencabut ruh sang hamba lewat mulutnya, sebagaimana biasanya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari mulut itu terdengar suara yang menakjubkan, "Wahai Israel, tak ada jalan bagimu mencabut ruh dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berzikir kepada Allah." Israel terdiam, sesuatu yang tak lazim, sesuatu yang tak pernah dihadapi sebelumnya. Biasanya tak ada makhluk yang mampu menghalangi tugasnya. Namun kali ini, ia tak mampu bergerak, tak berdaya. Israel pun kembali menghadap Allah, melaporkan kejadian tersebut. Padahal dia, Tuhan yang maha mengetahui, tentu telah lebih dulu tahu segalanya. Allah hanya berfirman singkat, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Israel pun kembali. Kali ini ia mendekati tangan sang hamba, hendak menjadikan tangan itu jalan keluarnya ruh. Namun sekali lagi, tangan itu bersuara, "Wahai Israel, tak ada jalan bagimu mencabut ruh dari sini. Aku telah digunakan oleh hamba ini untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, berdakwah dan berjihad di jalan Allah." Israel terpaku. Sekali lagi ia gagal. Ia kembali menghadap Tuhannya, membawa laporan, membawa rasa takjub, membawa kekaguman atas kemuliaan seorang hamba yang demikian bersih. Dan sekali lagi Allah hanya berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Maka Israel pun turun lagi, mencoba dari arah lain, dari anggota tubuh lainnya. Namun satu persatu bagian tubuh itu menolak. Dengan hujah yang kuat, dengan kesaksian atas amal kebaikan, atas ketulusan yang tak dipamerkan, atas cinta yang dalam kepada Allah. Dan Israel terus mengalami kegagalan. Malaikat Israel pun terus berulang kali kembali menghadap Allah. Setiap kali ia gagal, setiap kali ia ditolak oleh bagian tubuh sang hamba mukmin, ia hanya mendapat satu perintah yang sama. Cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka ia pun mencoba lewat kakinya. Namun kaki itu bersuara, "Wahai Israel, tak ada jalan bagimu mencabut ruh dari sini. Aku selalu digunakan oleh hamba ini untuk melangkah ke masjid, menunaikan salat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, menempuh jalan dakwah, berdebu dalam jihad di jalan Allah, dan berjalan menuju segala macam kebaikan." Gagal lagi, Israel pun mencoba mencabut ruhnya lewat telinga. Namun telinga itu pun berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruh dari sini. Aku selalu digunakan oleh hamba ini untuk mendengar lantunan Al-Quran, mengikuti pengajian, mendengar nasihat dan zikir.
aku telah menjadi alat untuk memperdalam ilmunya dan memperkuat keimanannya. Kembali, Israel tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun beralih ke matanya, namun sebelum ia sempat bertindak, mata itu berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruh dari sini. Aku digunakan oleh hamba ini untuk membaca Al-Quran, menelaah kitab-kitab keislaman, dan merenungi ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta yang membuatnya semakin yakin akan keagungan Tuhannya." Israel lumpuh oleh hujjah, terdiam oleh kesaksian. Seluruh anggota tubuh sang hamba seakan bersatu, menjadi benteng yang kokoh, yang tak bisa diterobos bahkan oleh malaikat pencabut nyawa. Dan akhirnya, Israel kembali menghadap Allah, seraya berkata dengan penuh ketundukan, "Wahai Tuhanku, aku telah dikalahkan oleh hujjah dari anggota tubuh hamba-Mu yang beriman ini. Lalu bagaimana aku harus mencabut ruhnya?" Lalu Allah yang maha pengasih, maha mengetahui keadaan hamba-Nya, berfirman, "Tulislah namaku di atas telapak tanganmu, dan tunjukkanlah kepada hambaku itu." Tanpa ragu, Israel menuruti perintah itu. Ia menulis asma Allah di telapak tangannya, lalu turun kembali mendekati sang hamba mukmin dengan kelembutan yang tak biasa. Ia pun memperlihatkan telapak tangannya, dan di sana terpahat nama Allah. Seketika mata sang hamba terbuka, penuh binar, penuh cinta, senyum lembut merekah di wajahnya, seolah-olah ia sedang menatap sesuatu yang telah lama ia rindukan. Wajah Tuhannya. Dan tanpa paksaan, tanpa kesakitan, ruh itu keluar dengan tenang dari mulutnya, menuju rengkuhan malaikat Israel yang kini memperlakukannya bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih sayang. Seolah-olah ruh itu mendengar seruan yang telah dijanjikan. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini sering disebut sebagai sambutan mulia bagi hamba Allah yang wafat dalam keadaan beriman dan penuh ketenangan hati, karena hidupnya dipenuhi dengan ketaatan dan keikhlasan. Ayat ini juga sering dibacakan dalam suasana kematian sebagai pengingat akan kemuliaan akhir bagi jiwa yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Lihatlah, betapa banyak manusia hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kematian, namun lupa bahwa lari darinya tak pernah menjadi solusi. Karena kematian bukan sesuatu yang bisa ditunda atau ditolak. Ia adalah janji yang pasti, datangnya bisa kapan saja. Tanpa aba-aba, tanpa tanda. Ia bisa menyergap dalam tidur yang tenang, dalam tawa yang riang, atau bahkan dalam langkah-langkah besar yang sedang dirancang. Maka bukan soal bagaimana kita lari darinya, tapi bagaimana kita bersiap untuk menghadapinya. Karena setelahnya ada pertemuan dengan Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diperlihatkan kepada kita apa saja yang telah kita perbuat di dunia ini. Dan ketika seorang mukmin bersiap meninggalkan dunia, melangkah ke alam akhirat yang tak lagi mengenal waktu, maka langit pun mulai terbuka. Turunlah para malaikat berwajah putih bersinar, seolah-olah mereka adalah matahari yang membawa kedamaian. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Di tangan mereka tergenggam kain kafan dari surga, dan minyak wangi surga yang harumnya menggetarkan ruh. Para malaikat itu duduk di sekeliling hamba mukmin itu, sejauh mata memandang, seperti sambutan agung yang menanti tamu kehormatan. Lalu datanglah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dan ia duduk di sisi kepala sang hamba dengan penuh kelembutan, bukan dengan wajah yang menakutkan, melainkan penuh kasih atas perintah Tuhannya. Dengan suara yang tenang dan menyejukkan, ia berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan saat itu juga, ruh sang hamba mukmin keluar, begitu halus, begitu damai, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut kendi, tanpa rasa sakit, tanpa jeritan, hanya ketenangan. Ruh itu pun ditangkap oleh malaikat Israel, namun belum sempat berada sekejap pun di tangannya, para malaikat yang berwajah putih tadi
segera mengambilnya, membungkusnya dengan kain kafan dari surga, menyapukannya dengan minyak wangi terbaik yang berasal dari arsy. Dan tiba-tiba, semesta seolah dipenuhi aroma wangi misik yang lebih harum dari segala wangi di muka bumi. Para malaikat itu pun membawa ruh tersebut, mengiringinya naik ke langit. Dan setiap kali mereka melewati kelompok malaikat lainnya, maka para malaikat di langit bertanya dengan kagum, "Ruh siapakah yang harum ini? Siapakah jiwa mulia ini yang begitu damai perjalanannya?" Mereka pun menjawab dengan penuh kehormatan, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Lalu mereka menyebutkan nama terbaik yang pernah disandangnya di dunia, nama yang dikenal karena amal baiknya, nama yang harum karena keimanan dan keikhlasannya. Dan perjalanan menuju hadirat Tuhan pun terus berlanjut, dengan sambutan langit yang tak pernah diberikan kepada sembarang jiwa. Dan perjalanan ruh itu pun berlanjut, naik ke langit, diiringi para malaikat pembawa rahmat. Ketika mereka telah sampai di langit pertama, para malaikat memohon agar pintu langit dibukakan. Dan pintu itu pun terbuka, satu persatu dari langit ke langit berikutnya, dengan penjaga-penjaga langit yang mengiringinya penuh hormat dan kekaguman. Setiap tingkatan langit menyambut ruh itu, bagaikan seorang raja yang kembali dari medan juang. Mereka naik hingga sampai ke langit tempat Allah bersemayam dengan segala kemuliaannya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, "Catatlah oleh kalian bahwa hambaku ini adalah penghuni surga, Illiyin. Dan sekarang kembalikanlah dia ke muka bumi. Sungguh dari bumi itulah aku menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya pula aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi." Lalu ruh itu pun dikembalikan ke bumi, bukan dengan kehinaan, melainkan sebagai bagian dari janji agung penciptaan. Darinya kami ciptakan kalian, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian. Lalu darinya kami keluarkan kalian sekali lagi. Dari bumi tanah, itu kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Namun berbeda kisahnya bila yang menghadapi ajal adalah seorang yang ingkar. Saat ruhnya akan meninggalkan dunia menuju akhirat, turunlah malaikat-malaikat dari langit, berwajah kelam, hitam legam, penuh wibawa yang mengguncang jiwa. Mereka membawa sehelai kain kafan yang kasar dan kotor, serta aroma yang menyengat, tak sedap. Lalu mereka duduk mengitari sang manusia, sejauh mata memandang, membentuk barisan yang menakutkan dan penuh ancaman. Kemudian datanglah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dan ia duduk di sisi kepala orang itu. Dengan suara yang mengguntur ia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemurkaan Allah." Namun ruh itu enggan, ia tercerai-berai di dalam jasadnya. Ia memberontak, bergelut, mencengkeram tubuhnya sekuat tenaga. Maka malaikat Israel pun merenggutnya, bukan dengan kelembutan, melainkan dengan kekuatan yang mengerikan, seperti mencabut besi panas dari bulu domba yang basah. Terseret, terkoyak, dan terhimpit rasa sakit yang tak terlukiskan. Begitu ruh berhasil dicabut, ia tidak dibiarkan berlama-lama di tangan malaikat Israel. Segera malaikat-malaikat hitam itu mengambilnya dan membungkusnya dengan kain kafan yang mereka bawa. Seketika keluarlah aroma busuk yang paling mengerikan di muka bumi, bau kehinaan yang membuat langit dan bumi pun menunduk enggan menerima. Lalu mereka pun naik membawa ruh itu menuju langit. Namun setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat lainnya, terdengarlah pertanyaan dengan nada jijik dan marah, "Siapakah jiwa yang buruk ini?" Dan para malaikat hitam itu menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Namun bukan nama terbaiknya yang disebut, melainkan nama terburuk. Julukan yang paling hina saat ia dikenal di dunia. Kemudian, para malaikat yang membawa ruh itu terus naik hingga mencapai langit dunia. Di sanalah mereka memohon agar pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Namun, langit tetap tertutup rapat. Ia tak diizinkan masuk. Langit enggan menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah ketetapan hambaku ini bahwa tempat kembalinya adalah di Sijin, di lapisan bumi paling bawah. Dan setelah itu,
ruh itu benar-benar dilemparkan ke bumi, bukan diturunkan dengan lembut, bukan dibawa dengan kasih sayang, tapi dilempar, seolah-olah ia tak memiliki tempat untuk berpulang. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ketika ruh manusia meninggalkan alam dunia, itu bukan akhir dari segalanya. Perjalanan belum selesai, justru disitulah babak baru dimulai. Ia akan memasuki alam kedua yang dikenal dengan alam barzakh atau yang kita kenal sebagai alam kubur. Alam ini adalah pintu pertama menuju akhirat yang sebenarnya, sebuah ruang transisi antara dua dunia. Disebut barzakh karena dalam bahasa Arab, barzakh berarti penghalang atau pembatas. Maka alam barzakh adalah penghalang antara dunia fana dan kehidupan abadi yang kekal. Dan di alam inilah, manusia akan dihadapkan pada kenyataan bahwa urusannya belum berakhir hanya karena jasadnya terkubur. Masalahnya belum selesai hanya karena dunia telah ia tinggalkan. Di alam barzakh akan ada pertanyaan, akan ada pertanggungjawaban, akan ada nikmat atau siksa tergantung bagaimana ia menjalani kehidupan sebelumnya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah istri tercinta beliau, Al-Khumairah, Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kedatangan sang Nabi sekaligus suami tercinta, Aisyah yang sedang duduk bersila, bergegas hendak berdiri menyambutnya. Namun Rasulullah bersabda lembut, "Duduklah di tempatmu, wahai Ummul Mukminin, tak perlu engkau berdiri." Beliau lalu menghampirinya dan merebahkan diri, terlentang di pangkuan sang istri, seolah mencari ketenangan di pelukan cinta. Terlihat jelas rasa lelah di wajah beliau. Mungkin hari itu beliau benar-benar letih. Tak lama berselang, mata beliau pun terpejam, tertidur dalam damai, dengan kepala bertumpu pada pangkuan Aisyah. Dan Aisyah memandangi wajah suaminya dengan penuh kasih dan kekaguman. Wajah yang selama ini membimbing umat, kini terlelap dalam dekapan cinta seorang istri. Tanpa sadar, jari jemari Aisyah mengelus lembut jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memandangi setiap helainya, dan tiba-tiba ia menemukan 19 helai rambut yang telah memutih. Seketika, perasaan hening menyelimuti hatinya. Terlintas dalam benaknya, beliau akan meninggalkan dunia ini sebelum aku. Dan seluruh umat Islam akan hidup tanpa seorang nabinya. Kesedihan itu menghujam, air matanya mengalir pelan di pipi, lalu menetes jatuh, membasahi wajah Rasulullah yang tengah tertidur. Rasulullah pun terbangun dan menatap wajah Aisyah dengan penuh keheranan. Beliau bersabda lembut, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin?" Dengan suara tertahan oleh tangis, Aisyah menceritakan rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Rasulullah hanya tersenyum, lalu bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau, keadaan seperti apakah yang paling menyusahkan bagi seseorang ketika ia menjadi mayat?" Aisyah menjawab, "Katakanlah padaku, wahai Rasulullah." Namun beliau berkata, "Tidak, engkau saja yang mengatakannya terlebih dahulu." Aisyah pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin saat yang paling menyusahkan bagi mayit adalah ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburnya. Anak-anaknya menangis dan berkata, 'Wahai ayah, wahai ibu.' Orang tuanya pun merintih lirih, 'Wahai anakku, wahai anakku.'" Rasulullah mengangguk lalu bersabda, "Itu memang memilukan, tapi ada yang lebih pedih dari itu." Aisyah menatap beliau lalu berkata lagi, "Kalau begitu, mungkin saat yang paling berat adalah ketika mayit dimasukkan ke liang lahat. Tubuhnya mulai diuruk tanah, dan semua orang yang dicintainya, anak, orang tua, sahabat, kekasih, meninggalkannya pulang. Ia sendirian, tertimbun di dalam gelapnya bumi. Mereka pun meninggalkannya, sendirian, bersama amal perbuatannya. Dunia telah usai baginya. Kini ia diserahkan sepenuhnya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu datanglah dua malaikat yang menggetarkan jiwa, Munkar dan Nakir, masuk ke dalam kuburnya, untuk menguji, untuk bertanya, dan untuk membuka awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau,
adakah yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu? Aisyah terdiam sejenak, lalu berkata lirih, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah pun berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat dan paling menyedihkan bagi mayit adalah ketika tukang memandikan datang masuk ke rumahnya untuk memandikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya. Ketahuilah wahai Aisyah, saat tukang memandikan masuk, lalu ia mulai melepas satu persatu yang menempel pada tubuh si mayit. Cincin dari jari-jarinya, perhiasan yang dulu ia banggakan, pakaian yang pernah membuatnya tampak mulia, bahkan pakaian pengantin yang dulu membuat orang menatap takjub, atau sorban para ulama yang dahulu menghiasi kepalanya. Maka pada saat itu, ruh yang telah berpisah dari jasadnya, memandang tubuhnya sendiri yang kini terbujur kaku dan telanjang. Lalu ia berseru, dengan jeritan memilukan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Wahai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu, lepaskanlah pakaianku perlahan-lahan. Sesungguhnya aku baru saja merasakan sakit luar biasa saat nyawaku dicabut oleh malaikat maut. Aku sedang beristirahat dari rasa sakit itu. Jangan kau perlakukan tubuhku dengan kasar. Lalu ketika sang tukang memandikan mulai menuangkan air ke tubuh si mayit, ruh itu kembali menjerit. Teriakan pilu yang mengguncang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai tukang memandikan, demi Allah, jangan kau tuangkan air yang terlalu panas, dan jangan pula air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat nyawaku dicabut oleh malaikat maut. Tak lama kemudian, saat tukang memandikan mulai menggosok tubuhnya dengan kain atau sabun, sekali lagi sang ruh menjerit kesakitan. Wahai tukang memandikan, demi Allah, jangan kau gosok tubuhku terlalu keras, karena sesungguhnya jasadku ini penuh luka. Luka akibat keluarnya nyawaku. Sakitnya masih belum hilang. Begitulah keadaan ruh yang menyaksikan tubuhnya sendiri dimandikan, sambil merintih dalam sunyi, sambil menahan rasa yang tak bisa diungkapkan oleh kata. Setelah selesai dimandikan, jasad itu dibaringkan di atas kain kafan. Lalu perlahan mulai dibalut, kafan dilipat, dan diikat simpul demi simpul. Mulai dari ujung kaki, lalu ke bagian kepala. Tiba-tiba sang ruh berseru lirih namun pedih. Demi Allah, wahai tukang memandikan, jangan ikat terlalu erat bagian kepalaku. Biarkan aku memandang wajah-wajah keluargaku, anak-anakku, kerabat-kerabatku. Karena inilah kali terakhir aku dapat melihat mereka. Setelah ini, aku tak akan pernah melihatnya lagi. Hingga datang hari kiamat, kemudian ketika jasad itu diangkat keluar rumah, diletakkan dalam keranda, dan para pengantar mulai bersiap untuk membawanya ke liang kubur, sang ruh kembali berseru dalam haru. Demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah kalian tergesa-gesa membawaku pergi. Biarkan aku berpamitan kepada rumah yang kutinggali, kepada keluargaku, kerabatku, dan harta-hartaku. Kutinggalkan istriku dalam duka sebagai janda. Anak-anakku menjadi yatim, mereka kini tanpa pelindung. Karena itu janganlah kalian sakiti mereka. Jagalah mereka dari sepeninggalku. Biarkan aku sesaat saja untuk mendengarkan suara mereka, suara keluargaku, anak-anakku, kerabat-kerabatku. Karena setelah ini aku akan berpisah sampai waktu kiamat tiba, dan ketika keranda itu mulai dipikul, melangkah 3 langkah menjauh dari rumah yang dulu menaunginya. Lagi-lagi terdengar suara lirih penuh rintih dari sang ruh. Wahai para kekasihku, saudara-saudaraku, anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia, sebagaimana aku dulu telah tertipu olehnya. Jangan biarkan zaman mempermainkan kalian, sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Lihatlah keadaanku, ambillah pelajaran dariku. Semua yang aku kumpulkan di dunia, kini aku tinggalkan. Untuk kalian ahli warisku, tapi ketahuilah, aku sendiri tidak membawa apa-apa darinya. Bahkan harta itu kini menjadi beban hisabku di hadapan Allah. Engkau bersenang-senang dengan harta yang kutinggalkan, namun kalian lupa untuk mendoakanku. Sungguh,
Sebuah nasihat yang amat berharga. Sayangnya, semua seruan dan jeritan ruh itu yang terdengar oleh seluruh makhluk justru tidak bisa didengar oleh jin dan juga manusia. Padahal dua makhluk inilah yang paling layak untuk mengambil pelajaran, paling membutuhkan nasihat itu. Andai saja telinga mereka dibukakan, agar mereka bisa mendengar, dan hati mereka dilembutkan, agar bisa memahami makna seruan dari alam ruh. Ketika jenazahnya disalatkan, dan sebagian orang mulai meninggalkan masjid atau musalla, sang ruh kembali berseru, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu, orang mati akan segera dilupakan, tapi janganlah kalian terburu-buru pulang. Lihatlah dulu tempat tinggalku yang baru, tempatku yang sunyi dan gelap, tempat yang akan menjadi rumahku, sampai hari dibangkitkan nanti. Sesungguhnya aku tahu, wajah mayat itu jauh lebih dingin daripada air yang paling dingin sekalipun bagi orang-orang yang masih hidup. Namun, tolong, janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkanku sendirian di sini." Ketika jenazah diletakkan di sisi kuburnya dan tubuhnya mulai diturunkan perlahan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk terakhir kalinya, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, wahai para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua. Tapi mengapa kalian tak mendoakanku? Wahai ahli warisku, segala yang kukumpulkan dari dunia, tak satu pun kubawa bersamaku. Semuanya kutinggalkan. Untuk kalian, aku ajarkan kalian membaca Al-Quran. Aku tanamkan adab dan tata krama. Maka, tolong, janganlah kalian melupakanku. Jangan pula lalai untuk mendoakanku." Ada orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia, bodoh, tapi merasa paling cerdas, dungu, tapi merasa paling bijak. Mereka tak pernah peduli pada kehidupan setelah mati. Yang mereka siapkan hanyalah masa tua, menabung untuk pensiun, berinvestasi demi kenyamanan, mengasuransikan harta, membangun rumah, gedung, dan kekayaan. Bagi mereka, sukses hanya tentang materi, tentang apa yang tampak di dunia, namun semuanya berubah ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ketika tubuh mulai kaku dan ruh hendak berpisah dari jasad, barulah mereka sadar betapa sia-sianya hidup yang hanya untuk dunia. Penyesalan itu datang, tapi sudah terlambat, sangat terlambat. Di alam barzakh, mereka memohon, menangis, memelas, agar diberi kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki kebodohan mereka. Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Demikianlah sedikit gambaran tentang saat-saat keluarnya ruh dari jasad, tentang sakratul maut yang mengguncang, dan kejadian-kejadian sesudahnya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat, menjadi lentera yang menerangi hati, agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, lebih tekun mempersiapkan bekal untuk sebuah perjalanan yang pasti, perjalanan panjang menuju alam barzakh dan menuju keabadian yang sejati. Karena saat itu tiba, tak ada lagi yang bisa menolong selain amal yang kita bawa dan rahmat dari Allah yang kita harapkan. Sahabat Muslim, jangan lewatkan video selanjutnya yang tak kalah menyentuh, dengan tema Keadaan Ruh dan Jasad di Alam Kubur, malam pertama di alam kubur. Sebuah lanjutan kisah yang akan menggugah hati dan membuka mata tentang apa yang terjadi setelah kita dimakamkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang pulang ke hadapannya dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika suka, share ke teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.